Nunggu aku gitu. Ada. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita aktivitas seperti biasa, yaitu menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, materi kita akan belajar tentang jenis-jenis dokumen dan cara memeliharanya dokumen berharga. Nah, udah tahu apa itu dokumen berharga? Belum. Di sini dokumen berharga yang Ibu cakup yaitu ada 4. Yang pertama, akta kelahiran. Yang kedua, raport. Yang ketiga, kartu pelajar. Yang keempat, ijazah atau surat tanda tamat belajar. Udah tahu ijazahnya kayak mana? Belum. Nah, kalau yang ini ijazah, kalau yang ini kartu pelajar. Ya. Ada yang ditanyakan lagi yaitu tentang raport. Raport sekarang udah seperti ini kan? Iya. Nah, di sini kamu tahu nggak raport ini memuat apa, nilai atau Mencakup semua nilai. Nah, di sini tanda kita naik atau tidak naik kelas kan? Iya. Nah, ya udah ya, ini nanti ya Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang akta kelahiran. Oke, kita jelaskan tentang akta kelahiran. Nah, jenis-jenis dokumen. Dokumen ada 2 jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Kali ini kita akan belajar tentang dokumen pribadi saja ya. Ya. Nah, dokumen pribadi adalah dokumen milik kita sendiri. Contohnya akta kelahiran, raport, kartu pelajar, dan apa tadi? Ijazah. Nah, dalam dokumen pribadi tertulis keterangan diri kita sendiri. Dokumen pribadi hanya boleh digunakan oleh pemiliknya sendiri. Nah, jadi berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa dokumen pribadi. Yang pertama kita bahas itu yang surat tanda kita lahir. Apa itu? Akta kelahiran. Nah, gitu. Akta kelahiran, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu akta kelahiran. Udah tahu nggak sebelumnya akta kelahiran itu apa? Akta kelahiran itu adalah akta kelahiran kita. Nah, bisa jadi gitu. Nah, di sini penjelasan lebih rinci lagi ya. Akta kelahiran adalah surat keterangan tentang kelahiran seseorang. Sebaiknya akta kelahiran segera dibuat ketika seorang anak lahir. Nah, tahu juga
Akta kelahiran dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Catatan apa tadi? Sipil. Nah, pintar. Akta kelahiran itu sangat penting. Nah, jadi setiap anak itu harus memiliki akta kelahiran. Setiap orang harus punya akta kelahiran karena penting. Akta kelahiran harus dirawat. Dirawat. Akta kelahiran tadi harus diapa? Dirawat. Dirawat, bukan dibakar atau dibuang. Kalau setelah dipakai kita simpan gitu. Masa ya akta kelahiran harus dibuang, kan nggak baik. Itu kan surat penting. Nah, harus dirawat tadi. Caranya dengan dilaminasi. Tahu laminasi artinya apa? Tidak. Oh, tidak. Di sini Ibu jelaskan dulu ya. Ya. Dilaminasi artinya dilapisi plastik kemudian dipres. Tahu kan? Dipres. Nah, ini contoh yang udah dipres. Kita kasih contoh. Nah, kalau kayak gini kan udah dipres, jadi nggak bisa rusak lagi. Tidak bisa basah kalau terkena hujan. Jadi aman kita bawa kemana-mana seandainya basah atau kebanjiran di rumah. Sini ada rumah yang pernah kebanjiran tidak? Pernah kampung bawah. Oh, jadi aman ya rumah kamu. Iya. Nah, bagus. Untung aman, masih aman. Iya. Kalau enggak nanti kalau enggak bisa berenang bisa tenggelam juga ya. Ya bisa mati. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi dokumen dilapisi plastik khusus dan kemudian dipanaskan dengan mesin sampai merekat. Mesinnya bukan mesin open ya, mesin khusus itu, khusus ijazah, khusus dokumen pribadi. Nah, sekarang penjelasan kedua yaitu tanda itu yang memuat nilai kita. Rapor. Nah, pintar, rapor. Rapor adalah buku laporan hasil belajar siswa. Laporan hasil belajar siswa tersebut dijadikan dalam bentuk nilai. Rapor terkadang disertai catatan guru. Catatan itu berisi komentar untuk siswa. Kamu pernah mendapatkan komentar-komentar dari guru tidak? Pernah. Itu seperti apa? Harus belajar dengan rajin, kata gurunya. Nah, tapi kamu nurut enggak belajar rajin gitu? Biar nilainya meningkat. Setelah ada komentar dari guru, otomatis seorang siswa itu harus mengikuti. Biar nilai di semester berikutnya bisa naik. Jadi setelah kamu dapat komentar seperti itu, apakah kamu nilainya menurun atau meningkat? Kadang menurun, kadang meningkat. Nah, usahakan harus meningkat ya. Iya. Bagus. Nah, kita lanjutkan dengan kartu pelajar. Di sekolah kamu udah pernah ada kartu pelajar tidak? Sudah. Itu bentuk online apa kartu pelajar nyata seperti contoh yang Ibu punya ini? Seperti nyata. Oh, nyata, bagus. Harus disimpan dengan baik ya. Karena ini pengganti KTP. Karena kita masih kayak kalian ini masih siswa, harus dijaga baik-baik pengganti KTP. Kan usianya belum cukup, belum 17 tahun, belum bisa buat KTP. Jadi kartu pelajar buat ganti KTP. Nah, penjelasannya, biasanya setiap siswa punya kartu pelajar. Alhamdulillah kamu ada tadi kan. Nah, kawan-kawan lain juga ada. Kartu pelajar adalah kartu identitas siswa di sebuah sekolah. Nah, identitas ada tertulis kan. Ini kayak ini kan contoh yang Ibu punya ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini tertulis, ini kartu pelajar siswa yang SMA yang Ibu bawa ini ya. Nah, tertulis ini SMA Negeri 1 Guru. Kayak kamu seandainya SMP kah, SD kah. Nah, di sini tercatat juga jalannya. Terus nama kampung, daerah, nomor induk siswanya kamu, nama kamu asli, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, serta alamat rumah. Jadi seandainya kamu itu hilang atau sesat, kita kan nggak tahu ya itu kita kedepannya kayak mana gitu. Aman atau tidak, jadi harus dibawa kemana-mana ini biar orang bisa mengetahui kita. Kalau kita nggak tahu jalannya, kita nanya ke orang, terus orang tanya kita asal mana, orang minta KTP, kita belum ada, kita antarkan kartu pelajarnya. Nah, jadi
Kartu pelajar berlaku selama siswa bersekolah di sekolah itu. Nah, jadi kamu dulu SD ada kan? Nah, ada setelah SMP ganti lagi kartu pelajar SMP. Terus SMA ganti lagi. Kuliah ada kartu mahasiswanya juga. Nah, terus kita lanjutkan tentang ijazah atau surat tanda tamat. Surat tanda tamat belajar STTB. Tahu kan? Surat tanda tamat belajar. Nah, ini ada contoh ijazahnya. Ijazah ini sudah dilaminasi tadi, sudah aman. Jika basah tidak. Jika terkena hujan tidak bisa basah. Nah, jadi bagi siswa yang sudah lulus sekolah akan mendapat ijazah. Kamu kan udah lulus. Udah punya ijazah? Belum keluar. Ya ampun, karena kendala COVID ya. Iya. Nah, jadi kakak-kakak kelas kamu yang dulu udah ada, kamu tinggal menunggu hasilnya. Nah, di sini bagi siswa yang sudah lulus sekolah akan mendapat ijazah. Ijazah adalah dokumen pribadi siswa. Tahu dokumen apa tadi? Pribadi siswa. Nah, pintar. Yang telah lulus Sekolah. Nah, bagus. Ijazah disebut juga surat tanda tamat belajar atau STTB. Nah, pandai. Nah, jadi dari sekian banyak dokumen-dokumen pribadi yang kita bahas di sini ada 4 tadi. Yang pertama apa? Akta kelahiran. Yang kedua rapor. Rapor. Nah, yang ketiga tadi adalah apa ini? Pelajar. Nah, yang keempat Ijazah. pandai, ijazah. Nah, di sini ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Silahkan. Misalnya tidak tahu itu apa ijazah tadi, apa STTB tadi, udah bisa diterima atau tidak? Sudah. Nah, kalau sudah, alhamdulillah, berarti di sini sudah pada tahu kan apa itu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Tapi yang kita bahas di sini adalah dokumen pribadi. Selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya baru kita bahas tentang dokumen keluarga. Nah, di sini sudah lengkap semua penjelasan ya. Mungkin ini saja pelajaran yang bisa Ibu kasih materinya. Kita lanjutkan di minggu depan lagi. Nah, kan sudah jelas semuanya, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bu ucapkan terima kasih atas respon dan kerjasamanya kalian. Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa Fatihah sama Al-Ikhlas. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Kita sambung minggu depan. Ya, Bu Guru.